Disclaimer bahwa cerita ini hanya fiksi belaka, walaupun disampaikan narasumber seorang pengemudi ojol dan menurutnya adalah pengalaman pribadi. Namun dalam penuturan, boleh jadi berlebihan atau berlainan dengan fakta. Ini hanyalah hiburan semata. Malam itu, Bandung terasa lebih berat dari biasanya. Udara dingin, jalan dan tubuh sudah hampir menyerah. Seorang abang Gojek yang sejak pagi belum benar-benar berhenti. Jam di ponselku menunjukkan 22:47. Mataku berat, pising, dan yang kupikirkan hanya satu hal. Pool. Aku berhenti di dekat terminal Cicahem. Terminal kecil yang selalu ramai di siang hari, tapi terasa asing saat malam. Mesin motor masih menyala ketika tiba-tiba ting, bunyi notifikasi. Orderan masuk. Aku menatap layar dan langsung terdiam. Suwan, tasik jam nalarku menolak, badanku menjerit, tapi angkas tidak masuk akal. Angkanya besar, terlalu besar untuk aku tolak. Aku menarik napas panjang. Sekali ini saja. Di bawah lampu terminal yang redup, aku melihatnya. Seorang wanita berdiri sendirian, tidak bermain ponsel, tidak mondar mandir, hanya berdiri bidang. Aku mendekat. Malam bu, pesan Gojek. Dia menoleh. Wajahnya pucat, matanya besar, tapi kosong. Iya, Pak, katanya pelan. Saya ke Tasikmalaya. See you later. Tanpa emosi. Bu, ini jauh dan sudah malam. Dia mengangguk. Pilon. Saya tahu. Entah kenapa dadaku terasa sesak, tapi mulutku berkata, "Oke bu, kita berangkat." Dia naik ke motor. Duduknya tegak. Tangannya menyentuh pinggangku. Dengan aku merinding. Kukira hanya sugesti. Motor melaju meninggalkan Bandung. Lampu kota memudar, digantikan gelap dan kebut. Aku mencoba bicara. Bu, ke daerah mana di Tasik? Singapura. Nah, jawabnya singkat. Cetila, itu payung. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya dan suara mesin. Aku melirik spion. Dia masih di sana, menatap lurus ke depan. Takbert di turunan nagrek. Kabut turun tebal. Mataku berat. Senggat Bu, saya berhenti sebentar ya. Ngopi. Tidak ada jawaban. Aku menoleh sedikit dan menatapku melalui spion. Tidak usah, Pak, katanya pelan. Jika Bapak capek dan ngantuk, biar saja saya yang bawa di depan. Suaranya dingin, tapi membuatku langsung terjaga. Aku merasa tak enak jika dia yang bawa motorku, sementara aku tertidur di punggung dia. Gumamku di hati. Tak usah bu, biar saya paksakan. Semoga kita selamat, sahutku setengah hati. Kami tiba di Tasikmalaya. Tanggamalong, sunyi, ramah, lampu, Temaro. Dia menunjuk sebuah rumah tua. Di situ, rumah itu gelap. Tak ada tanda kehidupan. Dia turun. Aku ikut turun. Bu, boleh saya duduk sebentar? Ngantuk sekali. Dia menatapku, lalu mengangguk. Aku duduk di teras. Junhan, dingin yang aneh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bu, mataku tertutup. Viet, aku terbangun oleh suara ayam. Paji, aku berdiri kaget. Bu, tidak ada siapa-siapa. Orderan di aplikasi. Rating bintang 5, tapi tanpa nama. Aku mengetuk pintu rumah. Tak ada jawaban. Seorang bapak tua dari samping datang. Kang, cari siapa? Saya,
nantar penumpang ke sini semalam. Wajah bapak itu berubah. Kang, rumah ini kosong. Sudah meninggal 2 tahun lalu. Dadaku bergetar. Anaknya perempuan, katanya pelan. Wafat karena kecelakaan balap liar. Pulang malam dari terminal. Namanya disebutkan dengan yang ada di aplikasiku. Aku menyalakan motor. Tangan gemetar. Lalu ponselku bergetar. Bukan order. Terima kasih. Sudah mengantar saya pulang. Lokasi pengirim. Terminal 6. Aku menarik gas perlahan. Motor menjauh dari rumah itu. Tak ada lagi suara selain mesin dan detak jantungku sendiri. Jalanan Tasik masih gelap. Kabut tipis menyelimuti lampu-lampu jalan. Dan setiap bayangan terasa seperti sedang memperhatikanku. Aku tak berani menoleh ke spion. Tak berani memastikan apakah aku benar-benar sendirian. Angin malam menerpa wajahku. Dingin menu sak di dalam helm. Aku bergumam pelan. Boye, kalau benar itu bukan dari golongan kami. Ampuni saya karena sudah mengantar. Tanganku gemetar di setang motor. Enter dan bersyukur. Takut karena aku tak tahu apa yang sebenarnya duduk di belakangku malam tadi. Bersitar karena aku masih diberi kesempatan. Untuck pull. Aku teringat matanya. Tatapan bukan tatapan marah, bukan pula menakutkan. Tonya tatapan seseorang yang ingin pulang. Di jalan yang panjang dan sepi itu, aku mulai sadar mungkin tidak semua yang datang dari dunia lain ingin mencelakai. Sebaik hanya ingin diselesaikan. Aku menarik napas dalam-dalam, membaca doa sebisaku. Tak putus-putus. Setiap kali rasa ngantuk datang, aku menepuk pipi sendiri. Jangan lengah, karena aku tahu aku sudah terlalu dekat dengan dunia yang bukan milikku. Saat fajar mulai menyingsing, aku akhirnya melihat cahaya. Langit memerah, burung mulai bersuara, dan untuk pertama kalinya sejak semalam, dadaku terasa sedikit lega. Aku berhenti sebentar, mematikan mesin, menatap jalan kosong di depanku. Dalam hati, aku bergumam, terima kasih. Terima kasih, karena aku masih diberi pulang. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mangkal di terminal Cicahem. Terlalu larut, dan setiap kali orderan jarak jauh masuk di atas jam 10 malam, aku selalu ingat satu hal. Tidak semua penumpang datang untuk sampai. Sobaik datang untuk pamit.